Lab School SMA akan ditempati atlet-atlet persiapan Olimpiade. Di sini gudang atlet. Ceritanya bagaimana? Kok muncul wajib tab di pondok-pondok pesantren itu dilarang memakai tab atau gadget ataupun yang lain-lainnya. Di beberapa SMA itu juga dilarang. Ini SMA Lab School kok malah wajib? Ada beberapa faktor ya. Yang pertama, kami ada trik dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, hari ini kita mengundang tamu yang istimewa. Beliau itu adalah Kepala Sekolah SMA Lab School, tempatnya para atlet, dan menariknya di situ proses pembelajarnya wajib pakai tab. Ayo kita sapa. Bagaimana kabarnya Bu Dewi? Alhamdulillah baik Pak Agus. Bagaimana kabar Pak Agus? Alhamdulillah baik Bu Dewi. Saya itu kalau ngomong SMA Lab School itu sangat senang Bu Dewi, karena yang saya dengar di sana itu akan ada persiapan Olimpiade ya Bu Dewi. Gimana ceritanya Bu Dewi? Betul. Begini ceritanya Pak Agus. Kemarin kapan hari itu bulan kemarin Pak Agus itu kami ada kunjungan dari Kemenpora terkait penempatan atlet-atlet persiapan Olimpiade semua olahraga di situ. Nanti rencananya kerjasama itu sekolah Lab School terutama SMP dan SMA akan ditempati atlet-atlet persiapan Olimpiade. Itu kerjasamanya antara UNESA dengan Kemenpora. Dan kemarin kita dapat kunjungan langsung dari Pak Menteri di situ. Oh. Mengembirakan ya. Jadi di sini gudang atlet-atlet. Tetapi sebelum kita memperdalam itu Bu Dewi, saya sempat membaca terkait program yang ada di SMA Lab School. Salah satunya adalah wajib tab bagi setiap siswa. Sebelum kita ngobrol, ceritanya bagaimana? Kok muncul wajib tab? Karena yang saya pahami di pondok-pondok pesantren itu dilarang memakai tab atau gadget ataupun yang lain-lainnya. Di beberapa SMA itu juga dilarang. Ini SMA Lab School kok malah wajib? Bagaimana ceritanya Bu Dewi? Ya betul Pak Agus, kami mulai tahun 2018. Jadi awal berdirinya sekolah ini yaitu ada penawaran program, yaitu bagaimana kalau sekolah ini memakai tab dalam pembelajaran dari kerjasama kami dari pendidikan.id. Jadi apakah nanti dimungkinkan untuk anak-anak kedepannya dan selanjutnya memakai tab? Nah, apalagi saya pikir ini kan era digital ya Pak Agus ya. Jadi saya menyambut baik itu. Nah, sejalan dengan era digital ini, akhirnya 2018 atas persetujuan yayasan juga, akhirnya kami memilih tab ini sebagai program pembelajaran kami. Itu Pak Agus. Jadi karena ada semacam tawaran program atau memang berawal dari inspirasi para yayasan atau dari kampus UNESA itu sendiri untuk kewajiban tab ini Bu Dewi? Ada beberapa faktor ya. Yang pertama kondisi zaman sekarang untuk digitalisasi, kemudian dari penawaran juga menyambut baik itu, kemudian dari yayasan juga menyambut baik itu Pak Agus. Jadi akhirnya kira-kira bisa nggak kita diskusikan bersama dengan para pemangku untuk keputusan di sini. Akhirnya kita diskusi, ya insya Allah bisa. Akhirnya pada tahun 2018 itu kami kumpulkan orang tua baru yang mendaftar, itu kami kumpulkan bersama bahwa program kami itu seperti ini, bahwa sekolah itu mewajibkan tab. Memang banyak pro dan kontranya Pak Agus. Ada pro dan kontra ya waktu itu ya? Betul, apalagi belum familiar waktu itu dengan orang tua juga takut gimana-gimananya nanti Pak Agus. Nanti takutnya anak-anak nanti di situ gimana, enggak belajar, ada mainan atau medsos-medsos yang bisa
diakses di situ, malah nggak belajar nanti pendapatan orang tua di situ. Tapi kami ada trik dan caranya Pak Agus. Jadi setiap beberapa satu minggu, minimal 1 minggu sekali 2 kali itu ada sidak Pak Agus, ada sidak tab anak-anak itu. Memang banyak kami temukan awal-awal itu sosmed ditanam di situ, kemudian ada lagi juga mainan anak-anak yang Mobile Legends dan lain-lain itu yang sudah poinnya sudah tinggi, akhirnya kami uji semua. Nah, ya ada yang kecewa nangis, tapi memang itu program kami dan itu sudah disetujui oleh orang tua, sudah ACC, jadi tidak ada kendala di situ. Jadi memang anak-anak juga, ini sudah poinnya sudah tinggi, ini program sekolah, ya harus dihapus. Sosmed juga begitu, gitu juga. Itu full untuk pembelajaran saja. Jadi di tab itu anak-anak hanya bisa mengakses pembelajaran kami lewat Sikipin tadi Pak Agus, mulai pembelajaran modul-modul guru, LKS, kemudian buku-buku bacaan, buku teks kami tanam di situ Pak Agus. Jadi anak-anak ke sekolah itu tidak harus membawa buku paket yang beratnya kira-kira 20 kilo atau sampai 25 kilo, hanya satu tab itu sudah untuk 3 tahun. Jadi iya, jadi setiap periode guru-guru kami itu membuat semacam modul Pak Agus, pengembangan pelajaran dari buku-buku paket itu, kemudian dibuat modul, diringkas menjadi modul, kita tanam di situ. Jadi khusus untuk anak-anak. Jadi mengirit biaya Pak Agus. Mengirit biaya. Kalau kita bandingkan, sebelum kita kembali ke awal tadi, kalau kita bandingkan tab itu seharga berapa bukan rata-rata siswa itu Bu? Kenapa Pak Agus? Mohon diulangi. Apa itu tab itu seharga berapa rata-rata kalau dibandingkan dengan nilai harga buku ketika per semester itu Bu, misalkan? Tab anak-anak yang kira-kira 3 juta. Jadi kalau 3 juta tapi untuk semuanya memang juga nggak mahal ya, karena kalau ngomong per semester beli buku A, B, C, D, dan itu kan juga memang mahal juga ya. Itu sangat menguntungkan orang tua kalau saya gitu. Saya rasa dari segi biaya saya irit, kemudian tab itu kan bisa berlanjut ke jenjang selanjutnya, katakanlah di perkuliahan, apa masih bisa digunakan lagi. Kalau buku-buku LKS, buku paket, begitu dibeli sudah selesai, nggak dipakai lagi gitu. Itu yang poin untuk pengiritan biayanya di situ. Kembali kepada yang awal tadi Bu, kan kalau 2018 menawarkan tab sebagai wajib, terjadi pro dan kontra. Pertama, bagaimana menghadapi para orang tua yang waktu itu kan pola pikirnya kan belajar itu ya basisnya buku, tertulis, dan kemudian bisa dibawa ke sana kemari. Itu kita tidak ngomong harganya, tapi bagaimana menjelaskan kepada orang tua seperti itu, dan lebih lagi adalah ini kan membahayakan. Anak-anak kan sangat mudah kesenggol media sosial, kesenggol jaringan-jaringan yang membahayakan. Bagaimana Bu menjelaskan dan kemudian orang tua menerima waktu itu? Betul sekali Pak Agus. Kekhawatiran orang tua memang seperti itu. Ketakutannya di situ. Nanti bagaimana ini anak-anak nanti takutnya tidak belajar gitu ya. Akhirnya kami bekerja sama dengan tim pendidikan.id itu awalnya ada kuncinya Pak Agus. Tidak bisa ya dikunci, ada kunci. Di tab itu bisa dibuka hanya untuk pembelajaran saja. Jadi memang tab itu dikunci, tidak ada media sosial kecuali untuk pembelajaran saja. Untuk pembelajaran saja. Itu kalau nanti hari Jumat, itu kan Sabtu Minggu libur anak-anak, itu bisa untuk dibuka kuncinya. Bisa, itu ada operator kami yang memfasilitasi. Jadi akhirnya orang tua luluh lantak menerima, oke kalau begitu. Ya, mungkin pertimbangan dari segi biaya juga Pak. Karena kalau beli LKS, buku paket tiap semester itu berapa juta yang harus kita keluarkan. Betul. Yang kedua tantangannya sebelum kita memperdalam lagi. Untuk siswa, belum tentu setiap siswa itu fluently dalam hal membuka,
atau berselancar di tab, Bu. Apakah pada waktu itu ada tantangan dan kemudian bagaimana meresponnya tantangan tersebut, Bu Dewi? Bagi yang anak-anak belum bisa berselancar masalah tab, itu gampang sekali untuk akses nanti akan di-downloadkan di sini materi-materinya oleh operator, oleh tim kami kurikulum. Jadi tabnya dibawa ke kelas, kemudian tim kami mendatangi kelas, ada beberapa tim, nanti kita downloadkan di situ, passwordnya, kuncinya kita berikan, nanti anak-anak tinggal masukkan, sudah akan banyak materi, konten di situ, konten-konten pembelajaran dari sekolah kami sendiri. Jadi meskipun pada waktu SMP-nya itu bukan SMP Lab School Unesa, tapi dia dari SMP yang lain yang tidak terbiasa, tidak familiar dengan tab, tidak ada masalah, Bu, pada waktu itu atau sampai sekarang? Alhamdulillah tidak ada masalah, Pak Agus, karena itu lebih mudah dari pengoperasian daripada HP. Lebih gampang, tinggal masukkan password username, sudah masuk cari. Itu pun kadang disegikan awalnya kita unduh dulu, itu tanpa internet pun kita bisa menjalankan pembelajaran. Oke. Itu dari orang tua, dari siswa. Sekarang dari pihak yayasan, apakah pihak yayasan, maksudnya dari UNESA, itu sangat mendukung terkait dengan hal itu? Karena kan kalau ngomong di UNESA, tidak semua fakultas itu kemudian welcome dengan seperti itu. Alhamdulillah yayasan kami mendukung, Bapak. Oke. Ya, mendukung digitalisasi di pembelajaran ini, apalagi sekarang sejalan dengan Merdeka Belajar. Itu sangat mendukung sekali. Jadi tidak ada tantangan. Apalagi nih sebagian kan tidak semua program studi di kampus itu tidak boleh menggunakan tab atau apa, ada sebagian yang menggunakan malah harus memakai seperti itu. Nah, itu kan kita sejalan seiring dan selaras dengan program yang digitalisasi. Nanti ke depannya program Pak Menteri seperti itu, Pak. Digitalisasi. Jadi kita sudah persiapan 2018 itu kita sudah menggunakan digitalisasi dalam pembelajaran. Meskipun pada waktu itu kan belum Mas Menteri ya, maksudnya kan kalau digitalisasi kan Mas Menteri yang sangat kreatif itu. Namun kebetulan atau bagaimana ya? Yang pasti sekarang itu Mas Menteri dan kemudian digitalisasi semuanya, Bu. Saya tim pengembang dari Lab School itu memang luar biasa. Nanti arah kedepannya memang digitalisasi, seolah-olah sudah tahu ini nanti kedepannya akan digitalisasi. Akhirnya 2018 diambil keputusan sudah kita harus memakai tab dalam pembelajaran, ya gitu. Ternyata disambut baik oleh masyarakat, Pak Agus. Selain untuk kebutuhan branding juga, apalagi sekolah swasta kan harus punya nilai plus ya, Pak Agus ya. Jadi itu selain branding juga kebutuhan zaman juga. Kalau dibandingkan, Bu, pada waktu itu 2018 belum sekarang. 2018 itu temanya itu lebih menampilkan brandingnya sebagai SMA yang kelihatannya sangat digital ya, atau ini memang kebutuhan siswa terhadap atau kebutuhan sekolah untuk proses pembelajaran siswa pada waktu itu, Bu. Dibandingkan itu gimana, Bu? Antara keduanya? Menurut saya dua-duanya, Pak Agus, dua-duanya penting. Satu memang branding, kemudian yang kedua yaitu tadi, apalagi 2018 kan anak-anak masalah digitalisasi HP itu sudah tidak asing lagi, Pak. Tidak asing lagi, betul. Jadi itu yang menjadi kenapa kami memakai tab dan mewajibkan semuanya memakai tab. Tidak asing, namun di SMP dilarang, Bu, sehingga mungkin pemahamannya kalau handphone saja dilarang, maka tidak bisa digunakan sebagai alat pembelajaran, instrumen pembelajaran. Mungkin loh ya. Jadi seperti itu, Agus. Jadi ini kelihatannya tab ini sesuatu momok bagi para pelajar. Ya, tapi kalau tahu trik dan caranya bagaimana langkah-langkah pengoperasian tab, saya rasa ini salah satu yang bisa digunakan apalagi untuk digitalisasi sekolah, Pak Agus.
mungkin perlu dipertimbangkan juga itu. Itu jadi, kalau baru tahu. Jadi mereka itu kan baru tahu sesudah masuk atau melihat SMA Lab School UNESA kok menawarkan gitu loh. Ini ada positifnya kalau begitu. Jadi kan begitu. Ya Pak Agus. Bu Dewi, kalau ngomong pelajar, kan tidak seluruh pelajar itu kaya, Bu. Kadang-kadang kan ada sebagian yang memang lebih have sehingga tidak ada masalah terkait dengan beli tab, meskipun kalau kita bandingkan antara beli tab sama LKS dan buku-buku lebih murah, tapi kan bendol di depan 3 juta itu kan sesuatu, ya kan? Nah, bagaimana Bu cara sebelum bagaimana cara? Apakah seluruh siswa di SMA Lab School itu kaya semuanya, Bu? Ya, Pak Agus. Jadi untuk kemampuan ekonomi, tingkat ekonomi di SMA Lab School memang bervariatif, Pak. Bervariatif. Kita juga menerima dari MDR juga. Jadi tidak semuanya the have tadi, semuanya mampu. Ada sebagian yang kurang mampu juga. Dari siswa yang kurang mampu tadi kita fasilitasi, Pak. Jadi kami menyediakan laptop untuk anak-anak yang tidak mampu. Jadi tidak hanya tab, laptop pun bisa digunakan. Dengan spek itu bisa Windows 10 atau Apple itu bisa digunakan. Sekolah menyediakan laptop untuk siswa yang kurang mampu. Itu. Intinya bahwa SMA memfasilitasi meskipun mereka itu tidak mampu beli tab, maka mereka tetap bisa belajar di sana gitu ya, Bu. Betul sekali. Tidak harus mampu semua membeli tab. Yang tidak mampu boleh sekolah di sini, bisa menikmati para dosen, praktek di sini, kemudian penelitian di sini. Bagaimana kalau diajar S3, bagaimana diajar profesor, kayak gitu, bisa menikmati pembelajaran di sini. Saya itu malah tertarik, Bu. Ini riset nanti akan mungkin saya laksanakan ya. Riset antara suasana di SMA Lab School yang wajib tab dibanding dengan pondok pesantren yang dilarang tab. Ini nanti outputnya bagus mana kan begitu. Jadi kan bagi saya ini kan sesuatu ya, ketika seorang siswa itu wajib tab. Itu kan hal yang Ibu pernah membandingkan misalkan dengan pesantren atau di SMA yang dilarang itu, Bu? Ya, Pak Reski. Ibu, Bu Dewi pernah membandingkan antara misalkan di SMA Lab School yang diperbolehkan dan wajib pakai tab dibandingkan dengan SMA lain atau mungkin pesantren yang dilarang tab? Pernah membandingkan, Bu? Untuk saat ini belum, Pak. Saya belum membandingkan gimana yang di pesantren dan juga yang sekolah saya yang memakai tab ini. Untuk sementara ini saya belum membandingkan. Mungkin Pak Agus nanti untuk bahan penelitian bisa dibuat sampling nanti SMA Lab School, Pak Agus. Betul. Tapi kalau berbicara output, Bu, lulusan dari SMA Lab School, kalau taruhlah terakhir ini, mayoritas ke mana, Bu, mereka? Mayoritas ke perguruan tinggi, Pak Agus. Mayoritas ke perguruan tinggi. Ya, perguruan tinggi negeri itu malah kebanyakan UNESA yang paling banyak. Namanya juga SMA Lab School UNESA, gitu, Pak Agus. Betul. Jadi linknya nanti ke UNESA. Intinya bahwa tidak ada yang tidak lulus ya karena pakai tab itu ya, Bu ya. Alhamdulillah tidak, malah anak-anak itu semangat dalam pembelajaran, lebih ingin tahu bagaimana konten ini, bagaimana pembelajaran ini, bagaimana, malah membuat anak-anak itu tertarik, Pak Gus. Oh ya? Ya, dengan tab itu tinggal buku kayak gitu, kadang agak rasa malas, tapi kalau buka tab itu pembelajaran ini dilihat UKBM ini gitu, anak-anak semangat sekali, Pak Gus. Kalau saya perhatikan, saya observasi ke anak-anak itu ada perhatian yang lebih terhadap tabnya anak-anak, pembelajaran melalui tab.
Tapi mungkinkah mereka, maksudnya pelajar, itu kadang-kadang bosan, waduh mata saya, masa setiap saat pakai tab, ini kan mengeluarkan, wah gimana Bu kalau dengan... Nah, itu harus pinter-pinter gurunya, model pembelajaran di kelas Pak Agus. Jadi kita kombinasikan. Jadi beberapa materi ini tidak harus tabnya seharian dia tab terus Pak Agus. Jadi kan ada penugasan. Penugasannya pun ada seperti matematika, fisika itu kan pakai kertas nih Pak Agus lah. Itu kan tinggal jadi tidak harus lihat tab terus seharian, kita adanya seperti itu Pak Des. Kalau kita runtut Bu Dewi, ada SMP Lab School Unesa, ada SMA yang paperless, kemudian ada kampus Unesa. Apakah memang sudah sinergi antara misalkan SMP, SMA dan Unesa itu terkait dengan paperless ini Bu? Ini Pak Agus, untuk program paperless ini atau program penggunaan pembelajaran lewat tab, itu awal mula yayasan itu sudah menganjurkan untuk semua sekolah di lingkungan lab school untuk memakai tab. Tapi mungkin karena banyak pertimbangan untuk saat ini SMP belum memakai, tapi SMA dulu yang untuk pemakaian tab-nya yang mulai dari 18 yang kita jalankan dan alhamdulillah sudah berjalan lancar sampai dengan sekarang. Kalau boleh tahu Bu, apakah ada perguruan SMA yang lain yang studi banding ke SMA Lab School dan selanjutnya membuat kebijakan yang sama? Wow, siswa kami di SMA wajib tab juga, atau gimana Bu? Ada cerita-cerita gitu Bu? Dulu ada Pak Agus, tapi malah dari luar pulau. Oh, luar pulau. Karena kalau tidak salah dari Kalimantan waktu itu menghubungi pendidikan.id. Malah dari Bu bagaimana ini dari Kalimantan mau studi banding karena jauh dan kita jarak yang jauh. Nanti dulu ya Pak. Kita tata dulu di sini, bagaimana kalau nanti kita sudah siap, monggo nanti berkunjung ke SMA Lab School Unesa. Dan saat ini monggo kita welcome siapa saja SMA mana yang ingin studi banding ke SMA Lab School, kita siap untuk memfasilitasi. Intinya lebih murah dibanding dengan yang pakai kertas itu ya. Betul, bagus, untuk meringankan beban orang tua. Iya. itu kadang-kadang kalau kita menyadarinya, tapi kan kadang-kadang orang tidak menyadari tentang hal itu, begitu Dewi. Betul, memang berat di awal, tapi kalau dihitung 3 tahun itu lebih murah dan bisa digunakan lagi untuk nanti kuliah atau apa kan masih bisa dipakai lagi. Bu Dewi, ini tentang yang pakai tab kelihatannya kita sudah bisa dipahami. Mungkin pemirsa ini Bu Dewi juga sudah bisa memahami, oh hebat ini SMA Lab School Unesa ini. Kelihatannya mungkin para pemirsa ini Bu Dewi kemungkinan juga akan, kalau begitu kapan-kapan saya belajar ke sana, studi banding atau langsung mempraktekkan begitu mungkin Bu Dewi. Ya, monggo, kami senang sharing informasi, sharing ilmu. Kami bersedia untuk berbagi ilmu Pak Agus. Monggo silakan Bapak Ibu yang ingin sharing masalah penggunaan tab dalam pembelajaran, positif negatifnya, monggo kami siap untuk memfasilitasi. Baik, sebelum kita berbincang tentang sebagai tempat untuk atlet tadi Bu, apakah ada perasaan yang misalkan tidak enak atau enak ketika sebagai pendidik atau sebagai kepala sekolah dengan menggunakan tab semenjak 2018 itu Bu Dewi? Pasti ada enak dan tidaknya ya Pak Agus ya. Enaknya saya sudah tidak repot lagi untuk mengisi buku dan lain-lain. Kemudian LKS, administrasi sekolah itu sudah masuk ke tab semuanya. Yang tidak enaknya, kadang ada yang orang tua yang kurang paham masalah itu, akhirnya menghadap sendiri, saya paham sendiri seperti ini Bapak Ibu penggunaan dalam pembelajaran, akhirnya orang tua itu paham, oh iya ternyata lebih irit, lebih menyenangkan, itu yang jadi tantangan juga di SMA Lab School pada saat awal-awal penggunaan tab di sekolah.
Jadi Kalau kalian yang lain nggak ada. jadi tetap ada enak dan tidak enaknya ya Bu Dewi ya. Betul Pak Agus, ada enak dan tidaknya gitu. Apalagi guru-guru, alhamdulillah kalau guru-gurunya itu masalah IT, guru-guru kami itu bagus-bagus. Apalagi yang baru lulus itu IT-nya kan luar biasa bagus. Begitu diberi ini, membuat UKBM-nya seperti ini, nanti cara upload-nya seperti ini, itu langsung nyantol gitu Pak Agus. Jadi langsung diterapkan dan sesuai dengan apa yang diinginkan sekolah. Bu Dewi, untuk tab kita close, sekarang kita ngomong persiapan Olimpiade. Ceritanya gimana Bu Dewi? Sesudah atau di sela-sela Pak Menteri datang, Pak Menteri Pemuda dan Olahraga datang ke SMA Lab School terkait dengan persiapan atau pembibitan atlet itu bagaimana? Apakah memang nanti atletnya itu memang semuanya dari SMA Lab School atau hanya sebagai tempat Bu Dewi? Begini Pak Agus, informasi dari Ketua Yayasan kami, Bu Rektor, memang nanti Lab School, SMP dan SMA akan dititipi, istilahnya dititipi atlet persiapan Olimpiade dari kerjasama UNESA dengan Kemenpora. Nah, tahun ini rencananya memang sudah mau diturunkan para atlet yang mau dititipkan ke Lab School, tapi untuk SMP dulu. Seperti itu, jadi kerjasamanya antara UNESA dengan Kemenpora. Kemudian setelah kerjasama itu ada survei dari Kemenpora, Pak Menteri yang turun langsung ke sekolah kami, kunjungan, ya, kunjungan ke sekolah kami juga kaget juga. Kaget juga, saya juga baru sekarang dikunjungi menteri gitu, juga kaget, persiapannya juga dadak sekali, itu cuma sehari kami untuk mempersiapkan kedatangan Pak Menteri beserta jajaran rektorat waktu itu. Akhirnya info yang kami dapat kemarin dari Bu Rektor bahwa memang tahun ajaran ini akan dititipi atlet-atlet persiapan Olimpiade kurang lebih 200 atlet, tapi SMP dulu. Nanti kalau sudah lulus baru ke SMA. Jadi yang dititipkan itu bukan murid SMP atau SMA Lab School ya, sifatnya dititipkan ya, proses pembelajarannya ya. Proses pembelajarannya di SMP dan SMA, kemudian atletnya tetap di pelatihannya, pembimbingan, pendampingannya tetap di UNESA. Dan ini kemungkinan akan menjadi atlet-atlet yang membawa nama baik untuk Indonesia di level internasional begitu ya Bu Dewi? Betul sekali Pak Agus, itu nilai plusnya di kami di situ. Ini siswa mana? Ini dari mana? Nah seperti tadi siswa mana Pak? Jenjang SMP, SMP Lab School UNESA. Kalau jenjang SMA nanti ini dari SMA Lab School UNESA. Itu juga jadi salah satu branding plus dari sekolah Lab School UNESA Pak Agus. Apakah nanti dalam proses pembelajarannya atlet tersendiri atau juga model instrumennya pakai tab tadi Bu? Untuk pembelajarannya nanti kita pakai tab tetap, cuma tatap mukanya akan kita atur sendiri, terjadwal tersendiri ya Pak Agus, karena nanti atlet kan butuh latihan, jadi untuk proses pembelajarannya nanti ada jadwal tersendiri mengenai siswa atlet ini. Jadi intinya mereka lebih siap karena memang kalau dari berbagai SMA SMP yang lain ketika menggunakan tab mungkin sudah lebih familiar dibanding dengan yang misalkan yang manual begitu ya Bu Dewi ya. Betul Pak. Oh ya Bu Dewi, pada waktu suasana pandemi COVID kemarin saya belum tahu ceritanya. Apakah proses pembelajaran pakai tab ini selanjutnya dilirik oleh yang lain atau sama saja? Karena mungkin mereka para siswa kan tidak datang ke sekolah, tetapi di rumah masing-masing dan semuanya mungkin berbasis IT juga. Bagaimana Bu Dewi waktu itu? Nah, apalagi pandemi nggak bagus. Terus kali ini kita seperti kok sudah mempersiapkan gitu. Mulai 2018 kita sudah pembelajaran memakai tab. Akhirnya pandemi kemarin kami alhamdulillah tidak ada kesulitan Pak gue. Jadi tinggal meneruskan saja pembelajaran yang sudah dilakukan secara tatap muka sebelumnya, tinggal kita lakukan lewat daring di rumah masing-masing, tinggal tempatnya saja yang berbeda, lebih efektif, efisien dan aman.
Jadi bukan sesuatu yang baru, tetapi tinggal melanjutkan yang lebih mudah lagi ya ketika suasana pandemi kemarin ya. Betul, bagus. Kami alhamdulillah lebih siap gitu untuk apa pada saat pandemi itu melakukan pembelajaran secara daring karena anak-anak sudah tidak asing lagi dengan tabnya masing-masing gitu. Konten-konten pembelajaran kami sudah kita tanam di situ, tugas-tugas sudah di situ, UKBM modul-modul sudah ada di tab semuanya, seperti tidak ada kesulitan. Jadi sebelum closing Bu Dewi, intinya ini pemirsa kalau ingin taruhlah sekali lagi berguru kepada SMA Lab School sangat terbuka ya Bu Dewi ya. Kami sangat terbuka, bagus. Jadi monggo Bapak Ibu guru, kepala sekolah yang ingin belajar bagaimana penggunaan tab di sekolah kami mulai tahun 2018 sampai sekarang, pengalaman apa saja yang kami terima, kemudian monggo kalau mau sharing-sharing penggunaan tab kami siap untuk menerima Bapak Ibu semua. Oke, Bu Dewi luar biasa sudah panjang lebar kita berbicara tentang wajib tab di SMA Lab School Unisa, berbeda dengan SMA yang lain dilarang pakai tab atau pakai handphone, begitu juga di berbagai pesantren. Terima kasih Bu Dewi berbagai informasinya, semoga bermanfaat bagi para pemirsa dan seluruh para pembelajar yang ada di negeri ini. Pemirsa, itulah Bu Dewi Purwanti yang telah memberikan berbagai informasi kepada kita bersama. Asiknya, murahnya, dan lebih mudahnya adalah berproses dengan lebih mudah pembelajaran berbasis tab. Semoga ada manfaat, semoga juga menjadi inspirasi bagi kalian semua. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa. Makasih Bu Dewi. Sama-sama Pak Agus.